Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Uner TV. Selamat datang, selamat bergabung kembali dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Uner TV merupakan sebuah platform kesehatan dari FK Uner dan RSUD Dr. Sutomo yang akan menyajikan informasi-informasi menarik setiap minggunya. Untuk itu jangan lupa terus ikuti akun channel YouTube Dokter Uner TV dan Instagram kami di @dokterunertv dan @fk_uner. Perkenalkan, saya Dr. Tesania sebagai host pada kegiatan pagi hari ini. Sore ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai awas jangan salah pilih kontrasepsi. Dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Tentunya saya tidak sendiri, narasumber kami sangat luar biasa dan ahli di bidangnya. Beliau merupakan staf pengajar Departemen Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Beliau adalah Dr. Pandu Hanindito Habibi, SPOG MKet Clean. Langsung saja kita sapa beliau yang saat ini sudah hadir di dapur kita semua. Selamat sore Dr. Pandu, bagaimana kabarnya dokter? Dr. Tessa, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sehat. Semoga sehat selalu Ya. ya dokter. Sebelumnya terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu kepada sobat Dokter Uner TV. Sama-sama. Kali ini kita akan membahas tentang seputar alat kontrasepsi ya dokter untuk mencegah kehamilan ya dokter. Beberapa hari lalu tuh saya sempat membaca berita banyak berita tentang kehamilan yang tidak diharapkan seperti itu dokter, tidak diduga. Mungkin karena kurangnya edukasi atau awareness mengenai alat kontrasepsi ya dok. Mungkin pertama-tama dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu dok apa yang dimaksud dengan alat kontrasepsi. Baik, jadi sebetulnya alat dan obat kontrasepsi, alokon ya. Jadi nggak hanya alat, ada alat dan obat kontrasepsi. Nah, kontrasepsi itu sebenarnya berasal dari dua kata, kontra and conception. Jadi kontra itu melawan, conception itu pembuahan. Sehingga kontrasepsi digabungkan adalah suatu metode baik berupa itu alat ataupun obat untuk mencegah kehamilan, terutama yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan begitu ya. Oh, baik dokter. Jadi ada alatnya dan ada bahannya gitu, dokter untuk mencegah kehamilan gitu dokter. Kalau misalnya kontrasepsi di Indonesia itu apakah sudah banyak digunakan ya dokter untuk warga Indonesia sendiri? Ya, baik. Jadi sebagai informasi data terakhir tahun 2023 itu ada sekitar 39,6 juta pasangan usia subur, di antaranya 53% itu sebetulnya membutuhkan kontrasepsi datanya. Artinya dari 53% itu sebenarnya ingin menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan atau belum ingin hamil terlebih dahulu. Dari 53% yang membutuhkan kontrasepsi, itu sekitar 59,6% itu sudah menggunakan alat dan obat kontrasepsi modern, di mana sebetulnya itu masih di bawah target. Targetnya sekitar 62%. Nah, tapi sudah lumayan bagus lah, 59,6% itu sudah menggunakan alat dan obat kontrasepsi modern. Tapi tadi yang seperti dikatakan Dr. Tessa, bahwa tidak semua masyarakat ya itu terekspos atau mendapatkan edukasi yang cukup baik mengenai kontrasepsi. Karena apa? Karena unmet need kita, atau artinya ada kebutuhan ber-KB tapi tidak mendapatkan akses untuk ber-KB, itu masih di angka sekitar 16,8%, di mana targetnya adalah diturunkan di bawah 8%. Jadi masih cukup banyak, hampir 20% orang yang seharusnya ingin ber-KB, butuh ber-KB, tidak ber-KB. Seperti itu Dokter Tessa. Mungkin berarti awareness-nya ya dokter ya. Salah satunya awareness-nya. Harus ditingkatkan 8% itu untuk targetnya ya dokter G. Untuk kontrasepsi itu sebenarnya ada jenis-jenisnya atau apa aja sih dok? Betul, jadi kontrasepsi itu bisa dibagi menjadi berbagai macam alat dan metode. Salah satunya kalau dibagi berdasarkan penggunaannya bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang jangka panjang itu bisa meliputi jangka panjang yang reversible, artinya masih bisa kembali kehamilan, dan yang irreversible. Irreversible bisa metode sterilisasi pada pria maupun pada wanita, sedangkan yang metode kontrasepsi jangka panjang yang reversible masih bisa kembali kehamilan atau kesuburan, itu meliputi IUD, intrauterine device, atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya sebagai AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, atau juga bisa menggunakan implan. Jadi implan itu suatu batang yang dimasukkan di bawah kulit, di lengan atas biasanya ya,
atau kita sebutnya sebagai juga AKBK, alat kontrasepsi di bawah kulit. Nah, kalau misalnya dibagi lagi menjadi yang hormonal dan non-hormonal juga ada beberapa lagi sih. Ada juga dibagi menjadi modern dan juga tradisional. Nah, tradisional itu misalnya menghitung masa subur, kemudian coitus interruptus kayak gitu ya, salah satu contohnya. Sedangkan yang seperti yang saya sebutkan pil, kemudian suntik, IUD implan itu termasuk metode kontrasepsi yang modern. Oh, jadi ibu hamil tuh bisa yang nggak mau hamil dulu tuh bisa milih mau jangka panjang atau jangka Betul. Jadi pendek gitu, Dok? banyak pilihan dan Iya. kita bisa membantu, kita sebagai tenaga kesehatan kita bisa membantu pasien atau calon klien itu untuk menentukan pilihan yang terbaik sesuai kebutuhannya masing-masing. Oh, jadi nggak hanya dari durasi aja ya, Dok, ya? Betul. Oke. Untuk yang ibu-ibu yang setelah hamil, Dok, biasanya kan takut untuk berhubungan, takut hamilnya terlalu cepat lagi Betul. gitu, Dok. Sebenarnya pilihan kontrasepsi yang bisa dipakai itu yang seperti apa ya, Dok, ya? Jadi ibu setelah melahirkan, Iya. terutama yang menyusui ya, artinya ibu nifas yang menyusui, itu kita bisa memberikan beberapa alternatif pilihan untuk kontrasepsi. Tergantung kebutuhannya tadi saya sampaikan, apakah dia sebenarnya sudah tidak ingin hamil lagi, misalnya umur sudah 43, anaknya sudah 3, sudah cukup, maka kita bisa tawarkan untuk metode kontrasepsi sterilisasi, baik yang wanita maupun pada pria. Sebenarnya, nah ini Dr. Tessa, bahwa kontrasepsi itu tidak hanya untuk wanita saja. Jadi ada perian laki-lakinya atau dalam hal ini suaminya itu untuk berpartisipasi. Misalnya metode vasektomi itu jauh lebih simpel, jauh lebih tidak berisiko dibandingkan metode tubektomi atau sterilisasi pada wanita, sehingga metode vasektomi tanpa pisau itu bisa dipertimbangkan untuk yang irreversible atau permanen ya kita sebutnya. Sedangkan yang dan keduanya itu ya sterilisasi laki-laki dan wanita itu dua-duanya aman untuk ibu nifas dan menyusui. Tidak akan mengganggu produksi ASI-nya. Sedangkan kalau pilihan lain kita bisa menggunakan metode AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, ataupun metode implan. Itu keduanya tidak mengganggu produksi ASI dan aman diberikan pada ibu setelah melahirkan. Oh, jadi bisa dipilih mau bapaknya yang steril Iya, atau mau ibunya yang steril ya, betul. Dok, ya? Terutama kalau misalnya ibunya itu ada kondisi medis yang menyulitkan untuk dia menggunakan kontrasepsi, misalnya ada darah tingginya, atau misalnya dia mendapatkan pengobatan TB, atau ada penyakit liver, sehingga mungkin pasangan laki-lakinya, pasangan prianya ini bisa mengambil peran untuk kontrasepsi pria, dalam hal ini sterilisasi pria, vasektomi ya. Bisa dipertimbangkan sih. Ya, Saya pikir orang awam masih belum banyak yang betul. nyadar kalau misalnya bapaknya itu juga bisa loh kontrasepsi gitu. Ya. Untuk yang saat ini tuh banyak gitu, Dok, wanita yang memiliki gangguan metabolik di usia muda, usia reproduktif. Misalnya sudah hipertensi, sudah diabetes, obesitas. Sebenarnya metode kontrasepsi apa sih, Dok, yang bisa dipakai untuk gangguan metabolik seperti yang khusus-khusus seperti tadi itu, Dok? Ya, Dr. Tessa tadi juga sudah kita bahas ya bahwa banyak sekali alternatif untuk kontrasepsi. Jadi sebetulnya nggak ada alasan suatu pasangan itu membutuhkan kontrasepsi tapi tidak berkontrasepsi. Karena ya itu tadi banyak pilihan sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Contoh yang tadi disampaikan Dr. Tessa, apabila seorang wanita itu ada gangguan metabolik. Jadi WHO, Badan Kesehatan Dunia itu sudah mengeluarkan suatu namanya MEC, Medical Eligibility Criteria, atau kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya kriteria kelayakan medis. Di situ sudah jelas misalnya apakah suatu wanita itu mengidap suatu penyakit diabetes, kemudian hipertensi, yang tadi saya katakan ada penyakit liver, ada penyakit tromboemboli ya, atau gangguan pembekuan darah. Kemudian juga misalnya apakah dia ada autoimun. Di situ ada suatu tools atau alat yang namanya MEC Wheels, atau di Indonesia kita adopsi menjadi namanya roda klop. Karena bentuknya seperti roda atau wheels tadi, klop itu singkatan dari kriteria kelayakan untuk berkontrasepsi. Nah, itu di situ misalnya ada suatu kondisi di mana ada diabetes. Ada kondisi di mana hipertensi dengan hipertensi stage 2, hipertensi stage 1, atau autoimun contohnya. Di situ ada kategori 1 sampai 4, Dr. Tessa, di mana kategori 1
Misalnya dari Wills tersebut kita menemukan diabetesnya, dia ada diabetes. Di situ implan ternyata kategori 2, sedangkan alat kontrasepsi dalam rahim yang koper itu kategori 1. Ternyata selain diabetes, si wanita atau ibu ini juga mengidap misalnya hipertensi misalnya atau penyakit jantung lah. Di situ kita geser lagi wheelsnya tadi atau rodanya tadi, ternyata yang implannya itu kategori 3 lah misalnya contohnya, sedangkan AKDR kategori 1. Kita bisa buat tabel ke kanan gitu ya, ke samping kanan. Kita buat tabel misalnya kita pilihannya antara implan, AKDR dan suntik misalnya gitu ya. Kita berikan karena pasiennya preferensinya suntik misalnya. Kita buat tabel, kita tinggal rangkum di situ Dokter Tessa mana yang paling aman, dalam hal ini aman nomor 1 ya untuk pasiennya. Jadi ternyata untuk yang metabolik, misalnya ada diabetes, ada hipertensi, autoimun, itu memang paling aman tuh yang non hormonal. Jadi dalam hal ini kalau misalnya mau jangka panjang ya alat kontrasepsi dalam rahim AKDR yang jenis koper. Karena AKDR ada 2, ada yang bahan aktifnya itu tembaga, yang non hormonal, ada juga yang mengandung hormon progestin. Sehingga dalam hal ini AKDR koper lebih aman untuk pasien yang dengan gangguan metabolik. Jadi ibu-ibu yang punya kondisi khusus itu nggak perlu khawatir ya dok ya, karena akan Nanti pokoknya dipilihkan. konsultasikan saja dengan tenaga kesehatannya. Ya, akan dipilihkan yang paling cocok untuk Betul. kondisinya ibu-ibu Dan, tersebut. dan dari berbagai aspek nomor 1 paling aman, paling kita consider adalah keamanannya. Nomor 1 adalah safety-nya. Nah, ini dok, banyak sekarang di kalangan muda yang sudah menikah gitu dok ya. Contohnya teman-teman saya juga sudah banyak yang menikah Dokter dan Tessa? belum Iya, dok. iya, iya. Cuman teman-teman saya tuh juga banyak yang ingin menunda kehamilan dok di usia muda seperti itu. Soalnya pada mau kerja. Sekiranya kalau misalnya untuk yang muda-muda nih dok, jenis Ya. kontrasepsinya apa sih dok yang paling cocok? Kembali lagi ke kebutuhannya Dokter Tessa. Misalnya sudah menikah, baru menikah, kemudian ingin sekolah, atau hanya menundanya karena kebetulan masih rencana liburan dulu lah 3 bulan 6 bulan, sehingga kalau misalnya ingin menunda agak panjang, misalnya di atas 1 tahun, kita arahkan untuk menggunakan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang yang reversible, seperti tadi implan bisa sampai dengan 3 tahun, IUD bisa sampai dengan 5 tahun. Nah, kalau misalnya yang jangka pendek aja mungkin cukup dengan pil atau dengan kondom, itu sama-sama reversible, bagus, kesuburan bisa segera kembali. Bahkan kondom juga bisa melindungi dari infeksi menular seksual. Oh, jadi bisa dipilih tergantung Sesuai kebutuhan. jangkanya juga Ya, misalnya mau tergantung. menunda berapa lama, Iya, bikin jangka haidnya normal, teratur atau tidak gitu. tergantung ibunya juga Betul, ya. karena ada beberapa metode KB seperti metode suntik itu yang bisa mengubah gitu ya atau mempengaruhi siklus menstruasi, itu bisa jadi pertimbangan. Berarti kalau misalnya ada efek samping nanti akan diganti ke yang lebih cocok gitu ya dok ya. Betul, nanti kita biasanya kalau misalnya ada efek samping itu kan kita sudah sampaikan di depan ya. Jadi ada konseling pra pemasangan dan konseling pasca pemasangan. Konseling pra pemasangan itu kita sudah sampaikan apa efek samping yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah perubahan siklus menstruasi, terutama yang metode hormonal. Oh ya. Nanti Jadi, kita sesuaikan kalau memang betul itu efek samping dan tidak bisa diterima, unacceptable, bisa kita pertimbangkan untuk switch metode yang lain. jadi nggak perlu khawatir Nggak ya usah dok ya. khawatir. Ada pra-konseling dan ada nanti konseling waktu pemakaian juga. Betul. Untuk kalau misalnya tadi kan ada pil KB ya dok ya yang paling gampang dan paling ada di pasaran juga, bisa Ya. dibeli di apotek juga dengan anjuran dokter. Kalau misalnya nih ada ibu-ibu lupa mengkonsumsi pil KB-nya dok, itu bagaimana gitu dok ya? Ya betul, pil KB itu bagus sekali sebetulnya, sangat efektif, dan dia juga cenderung menormalkan kalau misalnya ada orang yang atau wanita yang siklus haidnya itu tidak teratur, dia bahkan bisa membuat siklus haidnya menjadi lebih teratur. Tapi minumnya harus teratur juga, sehingga pil KB ini kurang cocok untuk wanita yang dia tuh nggak telaten atau kurang telaten minum obatnya. Kalau terlambat misalnya kan harusnya minum 1 kali 24 jam ya. Misalnya jam 8 pagi, jam 8 pagi terus, jam 9 malam, jam 9 malam terus. Tapi sebenarnya lebih disarankan untuk mengkonsumsi pada malam hari untuk meminimalisir efek samping. Nah, kalau terlambat maka segera minum pada saat dia ingat, kemudian bisa diulang pada hari berikutnya. Contoh misalnya harusnya minum jam 8 pagi nih,
Kemudian dia baru ingat jam 11 siang. Diminum jam 11 siang, maka jam 8 pagi keesokan harinya diminum lagi. Kalau terlambat sampai dengan lewat 1 kali 24 jam, maka bisa minum 2 pil sekaligus pada saat begitu ingat, dan pada saat jadwal berikutnya minum 2 pil lagi. Setelah itu kembali ke normal. Nah, kalau lebih dari 2 hari, maka sebaiknya konsul lagi aja ke tenaga kesehatan karena akan lebih rumit pengaturannya begitu, Dokter Tessa. Jadi agak tricky ya dok ya untuk Iya pil betul. KB Jadi ini. eh, s- sangat tidak disarankan untuk yang tidak telaten gitu ya atau lupaan gitu. Iya. Jadi harus jujur ya sama dokternya kalau Betul. misal Nanti lupaan karena kalau ya. enggak bisa gagal atau Iya, kehamilan ya. iya. Untuk saya tuh pernah dengar dokter kalau misalnya orang yang habis melahirkan itu kan dia menyusui itu bisa ada kontrasepsi namanya amenorelaktasi itu dok. Ya, Itu bagaimana gitu dok? ya. Betul sekali Dokter Tessa bahwa dengan menyusui, hanya dengan menyusui saja itu bisa membuat seorang wanita itu menjadi tidak subur. Itu mungkin memang suatu metode kontrasepsi alami yang diciptakan oleh Tuhan supaya kita itu jangan hamil terus ya, hamil. Jadi selama 6 bulan pertama setelah melahirkan, selama ibu itu menyusui secara eksklusif itu artinya bayi hanya mendapatkan sumber nutrisi dari ASI saja selama 6 bulan pertama. Kemudian menyusui minimal 8 kali sehari dan tidak mendapatkan haid selama 6 bulan pertama. Itu syaratnya ya. Karena kadang-kadang kalau dalam 3 bulan kemudian terjadi haid, bisa jadi sudah kembali ovulasi, kesuburan sudah kembali. Jadi syaratnya satu menyusui secara eksklusif 6 bulan, kemudian tidak haid dan menyusui minimal 8 kali sehari. Kenapa kalau lebih dari 6 bulan nggak bisa? Karena setelah 6 bulan bayi sudah mulai mendapatkan MPASI, makanan pendamping ASI. Gitu. Bagaimana itu bisa bekerja? Karena dengan menyusui hormon oksitosin dan hormon prolaktin kita tinggi, di mana hormon prolaktin itu menekan kadar estrogen rendah, sehingga estrogen rendah mengakibatkan kita tidak atau seorang wanita tidak terjadi ovulasi. Begitu Dokter Tessa. Berarti setelah 6 bulan ibunya Tidak bisa melahirkan, digunakan lagi iya harus metode. kontrol lagi ya dok ya Betul, untuk harus pakai kontrasepsi. metode kontrasepsi yang lain. Oh iya. Untuk jenis-jenis kontrasepsi tadi dok, yang dari pil KB, ada AKDR, ada implan, itu efektivitasnya apakah sama semua gitu dok? Apakah 100% gitu langsung nggak bisa hamil gitu ibunya? Atau masih ada kemungkinan akan hamil gitu dok? Ya, betul. Saya tekankan sekali lagi bahwa tidak ada satupun metode alat obat kontrasepsi yang 100% efektif untuk mencegah kehamilan. Karena bahkan dengan sterilisasi pria maupun wanita pun itu masih ada kegagalannya, Dokter Tessa, meskipun kecil. Angkanya mungkin kalau contohnya sterilisasi ya itu 5 per mil kegagalannya, 5 per 1000. Jadi seorang wanita, 1000 wanita disteril, ternyata 5 itu gagal dalam setahun pertama. Nah, kalau kita menggunakan metode yang kontrasepsi yang jangka panjang seperti IUD atau implan itu efektivitasnya cukup tinggi di mana kegagalannya masih di bawah 1%. Tapi kalau pakai kondom, pakai apalagi metode ingat masa subur itu lebih besar sih kegagalannya, masih di atas 10%. Apalagi penggunaannya ya pakai kondomnya Senin Kemis gitu misalnya. Jadi itu lebih Ya lebih ini besar ya, kegagalan. iya. Iya, jadi kok tidak konsisten atau tidak tepat. Nah, gitu. Jadi tetap ada kemungkinan ya dok ya. Tuh. Kalau misalnya nih ibunya itu ada KDR, tapi ibunya itu ternyata hamil dok. Itu apakah diambil aja atau gimana ya KDR-nya? Kalau misalnya seorang wanita itu menggunakan AKDR, kemudian dia ternyata telat haidnya, kemudian tes pack positif, segera periksa ke dokter kandungan. Ya, supaya nanti akan diperiksa bagaimana posisi AKDR tersebut terhadap kantong kehamilannya. Kalau masih hamil muda ya. Jadi kalau masih hamil di bawah 10 minggu nanti dokter akan melakukan pemeriksaan USG, ultrasonografi untuk melihat posisi AKDR terhadap kantong kehamilan. Kalau dia jauh tidak mengganggu, biasanya itu kan kegagalannya atau kehamilannya karena IUD-nya itu ini malposisi atau dia melorot biasanya ke mendekati serviks atau mendekati vagina. Itu dokter akan melakukan ekstraksi atau diambil IUD-nya supaya tidak mengganggu. Tapi kalau dia dekat dengan kantong kehamilan, biasanya kita tinggal sih daripada, karena kalau kita manipulasi bisa juga menyebabkan keguguran. Jadi biasanya dipertahankan kehamilan sampai besar, nanti begitu bayi lahir, plasenta lahir, IUD juga akan diambil. Jadi tetap harus kontrol ya dok ya. Betul. Untuk
tipe-tipe kontrasepsinya itu kontrolnya beda-beda atau sama semua dok jangka waktu kita harus kontrol ke SPOG-nya? Ya tentunya beda-beda Dokter Tessa. Misalnya setelah pertama kali pemakaian itu juga hati-hati ya, tidak ada beberapa metode kontrasepsi yang itu tidak segera efektif. Contoh, menggunakan kondom segera efektif, ya kan? Pakai kondom sekarang langsung dipakai hubungan nggak ada masalah. Pakai AKDR pagi ini malam bisa langsung terproteksi. Bahkan AKDR bisa digunakan sebagai metode kontrasepsi darurat. Jadi misalnya hubungannya 2 hari yang lalu, kita nggak ingin hamil, kan nggak tanpa proteksi nih, kita pakai AKDR hari ini, itu bisa sebagai kontrasepsi darurat. Kalau pakai seperti suntik, implan, ya atau beberapa metode kontrasepsi yang lain itu bahkan harus menunggu 7 hari. Vasektomi harus menunggu 3 bulan sampai dengan masa efektif sehingga masa kontrolnya juga beda-beda. Suntik ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, jadi beda-beda. Oh, jadi kontrolnya itu tergantung pemakaian Metode yang KB-nya digunakan. itu yang dipakai ya dok ya. Ya. Untuk semua jenis KB itu apakah tercover BPJS ya dok ya? Untuk sekarang ini. Setahu saya sampai sejauh ini sih tidak. Untuk kontrasepsi memang belum tercover BPJS, tapi pemerintah mengcover melalui BKKBN. Jadi kalau misalnya kontrasepsi itu di puskesmas, di vaskes primer, beberapa tercover. Atau misalnya ada implan massal atau IUD massal, sterilisasi massal itu tercover oleh BKKBN, cuma tidak semuanya. Jadi ibu-ibu yang ingin kontrasepsi, ingin menentukan kontrasepsi apa itu bisa ke vaskes utama dulu ya dok ya, vaskes Ya. utama untuk menentukan kontrasepsi apa yang bisa dipilih gitu ya dok ya. Nanti untuk selanjutnya kalau ada komplikasi baru akan dirujuk gitu, begitu kak dok? Atau Betul, jadi memang seharusnya kontrasepsi itu bisa selesai di vaskes primer oleh bidan atau dokter umum. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang punya preferensi ke dokter SPOG juga bisa gitu. Nah, tapi kalau misalnya di vaskes primer ini ada kesulitan atau ada komplikasi, biasanya akan dirujuk ke sekunder, ke rumah sakit atau tersier bahkan. baik dok, untuk ibu-ibu hamil berarti pertama bisa ke puskesmas dulu ya Bisa. untuk menentukan Nah, betul itu, kontrasepsinya. Dokter Tessa, bahwa pada saat hamil pun itu sudah harus mulai memikirkan kontrasepsinya. Setelah melahirkan, saya mau kontrasepsi apa ini? Jangan kontrasepsi itu dipikirkan atau dikonsider setelah melahirkan, jangan terlambat. Jadi kita harus mengeksplor pilihan-pilihan itu, kemudian menentukan pilihan yang terbaik sampai dengan persetujuan itu pada saat sebaiknya kontrol kehamilan, supaya kita bisa mendapatkan kontrasepsi yang terbaik sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk kontrasepsi sendiri dok, setelah ibunya memakai kontrasepsi, kalau ibunya mau hamil lagi itu bagaimana ya dok ya? Harus kontrol lagi untuk stop kontrasepsinya atau bisa langsung di stop terus bisa langsung merencanakan kehamilan gitu atau gimana dok? Atau ada jedanya gitu? Ya, jadi itu sebaiknya dikonsultasikan ke provider, ke tenaga kesehatan, karena tidak semua kontrasepsi itu segera kembali kesuburannya. Contoh, kondom segera kembali, AKDR segera kembali. Tapi kalau kayak suntik, ya, kemudian mungkin implan, itu kesuburan tidak segera kembali, sehingga kita perlu konsultasi ke tenaga kesehatan. Jadi sebelum mau hamil lagi konsultasi dulu nggih dok nggih untuk Ya. perencanaan kehamilannya. Intinya konsultasi kepada dokternya. Betul. Tergantung apa pilihannya itu agar safe dan sound Iya, gitu ya dok ya. iya, Oke. dan sesuai keinginannya, makanya kehamilan yang direncanakan. Iya. Untuk efek sampingnya dok, apakah ada yang warning seperti efek samping dari beberapa IUD gitu dok? IUD ya? Iya. IUD itu ada efek samping dan komplikasi. Efek samping yang paling sering adalah biasanya menstruasi yang cenderung lebih panjang dan lebih banyak. Jadi IUD ini tidak terlalu disarankan untuk wanita yang riwayat menstruasi sebelumnya itu sudah deres, sudah panjang, sudah banyak, udah lama begitu ya, karena akan cenderung memperberat. Begitu. Itu efek samping yang paling sering. Bisa juga kalau yang ada riwayat keputihan atau ada riwayat infeksi sebelumnya itu juga tidak disarankan menggunakan IUD, biasanya akan memperberat keputihannya juga. Kalau komplikasi yang jarang terjadi tapi bisa fatal adalah terutama kalau dipasang oleh tenaga yang bukan terlatih ya,
tidak semua bidan, dokter, bahkan SPOG itu terlatih untuk memasang alat kontrasepsi. Kalau SPOG rata-rata mungkin sudah terlatih, tapi bidan, dokter umum saya kurang yakin. Jadi sebaiknya memang memasang di yang sudah biasa melakukan pemasangan, karena bisa terjadi yang namanya perforasi. Perforasi itu adalah robeknya dinding rahim karena pada saat pemasangan IUD tersebut, Dokter Tessa. Berarti kalau misalnya IUD itu sebaiknya ke yang lebih ahli ya, sebaiknya ke SPOG. Kalau misalnya yang Oh, ya. lain bisa ke vaskes primer. Sebenarnya dokter umum dan bidan pun kompeten, cuma tidak semuanya itu terbiasa. Jadi sebaiknya memang yang terbiasa begitu, yang sudah biasa melakukan. Ya, komplikasinya lebih banyak juga ya dok ya untuk Ya, betul. pemasangan IUD nih Ya. dokter nggih. Untuk mungkin take home message-nya apa nggih dokter untuk ibu-ibu yang ingin merencanakan kontrasepsi, yang sedang ingin menunda kehamilan, baik yang muda, yang sudah tua gitu, untuk take home message-nya apa nggih dok? Ya, baik. Jadi kontrasepsi sekali lagi adalah alat atau obat ataupun metode untuk menunda, menjarangkan atau merencanakan kehamilan ya. Sehingga ini menjadi suatu kebutuhan yang mutlak bagi wanita yang sudah berpasangan. Nah, itu kebutuhan tersebut itu disesuaikan dengan masing-masing personnya. Jadi sebaiknya konsultasi ke tenaga kesehatan, karena ada metode kontrasepsi dari A sampai Z itu yang karakteristiknya beda-beda, dan itu ada yang jangka pendek, jangka panjang, ada yang hormonal, non hormonal, ada yang barier dan tidak barier. Itu sangat-sangat personalized. Jadi sebaiknya memang konsultasi ke tenaga kesehatan, jangan sampai yang tadi dikatakan ada misalnya umur 46 hamil padahal sudah tidak ingin hamil lagi. Ada yang masih muda, masih ingin mengejar karir tapi hamil, akhirnya karirnya rencananya tidak sesuai kehendak. Nah, jadi artinya selain itu juga kontrasepsi itu bisa mencegah atau menurunkan, ini by data ya, sekitar 48 sampai 52% kematian ibu dan kematian bayi yang bisa dicegah. Jadi artinya itu juga selain untuk kebutuhannya pasien, itu juga untuk keselamatan sih. Jadi terutama misalnya ibu yang dengan risiko tinggi, ada penyakit jantung, ada diabetes ya, itu bisa menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sekitar 50%. Jadi kontrasepsi adalah salah satu juga pilar utama upaya penurunan kematian ibu dan kematian bayi. Jadi selain kontrasepsi itu untuk mencegah kehamilan, juga melindungi ibu ya dokter ya? Betul, betul. Selain mencegah kehamilan, menjarangkan, merencanakan kehamilan, juga memproteksi ibu seperti dikatakan Dokter. Intinya adalah rencanakan kehamilannya, jangan kehamilan yang tidak direncanakan, dan rencanakanlah dengan dokter yang mengetahui tentang kontrasepsi dari A to Z ya dok ya, agar tidak ada kasus-kasus seperti hamil yang tidak direncanakan gitu, seperti itu. Karena banyak juga loh Dokter Tessa, beberapa pasien di Sutomo, kan saya berpraktek juga di Sutomo, umur 16 sudah hamil, aduh kasihan. Jadi dia itu ya gitulah, jadinya kan nanti berantakan sosioekonominya. Itu kita nggak hanya bicara generasi saat ini ya, kita harus berpikir generasi 2, 3, 4 generasi ke depan, gimana suatu keluarga dibangun pada perencanaan yang tidak matang seperti itu, begitu. Harus ada awareness ya dok ya, dari keluarganya, dari suaminya juga, karena suaminya juga bisa KB sebenarnya. Betul. Terus harus bisa awareness kalau misalnya rencana KB itu sebelum hamil, waktu hamil juga sudah harus merencanakan KB selanjutnya itu ya dok ya. Iya, jadi ancang-ancangnya lebih awal. Harus ada awareness lebih awal, start lebih awal gitu, dan dari ibunya, dari bapaknya, dari keluarganya juga, seperti itu ya dok ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Pandu atas Sama-sama. ilmu yang telah dibagikan kepada kami semua. Semoga diskusi pada sore hari ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai alat kontrasepsi dalam mencegah kehamilan. Terima kasih saya ucapkan pada Dokter Pandu atas kehadirannya hari ini. Terima kasih Dokter Uner Sharing TV. ilmunya sangat bermanfaat sekali ya dok ya, untuk sahabat Dokter Uner TV dan masyarakat semua, untuk memahami kontrasepsi dan bagaimana semuanya A to Z, jenis-jenisnya, tata caranya, efek sampingnya, dan bagaimana mendapatkan kontrasepsi itu, merencanakannya seperti apa. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Baik, saya tutup bincang-bincang pagi pada sore hari ini. Salam sehat dan terima kasih. Sampai jumpa di episode Dokter Uner TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deka Uner, kita